Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus seperti si Christian Prince. Oke? Nah, malam ini sengaja saya membuat sebuah video untuk menanggapi pernyataan Ustadz Abdul Somad. Nah, kita dengarkan dulu apa pernyataan beliau yang kontroversial tersebut. Apa sebabnya kata ibu itu mirip macam ini? Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Saya kadang geli melihat orang-orang yang terlalu reaktif menanggapi pernyataan Ustadz Abdul Somad. Mengapa demikian? Pertama, ya, ingat beliau hanya mengatakan bahwa salib loh ya. Dia tidak mengatakan Yesus, salib Yesus, salib orang Kristen, tidak. Dia hanya mengatakan salib. Nah, mengapa beliau berani berkata begitu? Saya bukan membela beliau, tidak. Karena bagi saya beliau ini juga bukan termasuk orang cerdas dalam membicarakan keimanan. Kenapa saya bilang kurang cerdas? Karena dia belum bisa membedakan antara Nabi Isa dengan Yesus. Oke? Sekarang Ustadz Abdul Somad di dalam Al-Quran yang diimani oleh dia terdapat dua ayat mengenai salib. Itu di Al-Maidah 33 dan di Yusuf 41. Jadi kita nggak boleh reaktif. Dia kan tidak mengatakan salib Yesus, salib Kristen, kan tidak. Dia mengatakan salib. Di Al-Maidah 33 dijelaskan bahwa balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Nabi-Nya adalah dibunuh atau disalib. Jadi beliau tidak salah dalam hal ini. Jadi memang bagi Ustadz Abdul Somad bahwa salib itu memang tempat hukuman bagi orang-orang yang melawan Allah dan Nabi. Makanya dia mengatakan itu adalah tempatnya jin atau setan ya. Nah, sedangkan di Yusuf 41 itu mengenai dua orang yang dipenjara. Dan itu juga sama hukuman, atau di sana dikatakan bahwa salib itu memang dibilang Somad tempat jin. Jadi kalian nggak usah reaktif sekali dong. Santai saja. Makanya kalian harus sharing, nonton channelnya Sang Debaters biar kalian tahu apa yang terjadi. Jangan seperti orang-orang ini kalian bingung antara Isa, Yesus, bahkan Christian Prince pun tidak bisa membedakan Nabi Isa dengan Yesus. Dia terus mengatakan Nabi Isa adalah Yesus, Nabi Isa adalah Yesus. Dari mana jalannya? Oke. Nah, sekarang ada ucapan Abdul Somad di situ, haleluya. Nah, ini disinilah letaknya kalian mulai reaktif. Karena kata haleluya itu identik kalian katakan dengan Kristen ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah dengan mengucapkan kata haleluya itu otomatis menuju orang Kristen atau menunjuk orang Kristen? Coba dijawab. Nah, kalau bagi saya tak terpengaruh. Mau dibilangnya haleluya, silakan. Shalom, silakan. Dan shalom, haleluya itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah harus orang Kristen, harus orang Nasrani.
atau orang yang beriman kepada Yesus. Bukan itu dasar iman Kristen, tidak. Kecuali dia menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Baru ada kata Yesusnya. Oke? Jadi kita nggak boleh terlalu reaktif sampai Esra Soro mengambil ayat-ayat dari Alkitab. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena si Somad tidak beriman kepada ayat-ayat yang dikasih oleh pendeta Esra Soro. Nah, sekarang Ustaz Somad mengatakan jika kalian melihat salib, tutup. Misalnya di rumah sakit, kata dia kan. Dia kan tidak membilang rumah sakit mana. Karena di rumah sakit Islam pun ada salib. Ya kan, palang merah, salib. Jadi masuk Ustaz Somad, ambulansnya juga ditutup, yang di rumah sakit juga ditutup. Atau dia mau mengatakan bahwa rumah sakit Islam sebaiknya tidak menggunakan simbol salib. Itu maksud dia. Jadi kan tidak ada yang salah. Karena itu bagi mereka memang simbol orang-orang yang hukuman, orang-orang yang melawan Allah dan Nabi. Oke, sudah ya. Nah, tetapi biar agak berimbang dikit nih, kita kasih Ustaz Somad PR atau suntikan sedikit. Kan udah saya bilang dia bukan orang-orang cerdas, karena dia tidak bisa membedakan antara Nabi Isa dan Yesus. Di salah satu ceramahnya dia mengatakan bahwa Yesus disalib orang Yahudi di Golgota dan orang tidak tidak percaya, saling bertentangan. Ada, kita tonton dulu sebentar ya ucapan beliau ya. Yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Perhatikan, saya sudah mengatakan dia bukan orang cerdas. Lihat dia mengatakan, ya kan tadi kalian sudah dengar. Jelas-jelas dia mengatakan bahwa Nabi Isa, kata dia kan, dibawa ke konsili Nisea 325 dan di sana diangkat menjadi Tuhan. Nabi Isa, sejak kapan Nabi Isa masuk ke dalam konsili Nisea 325? Mimpi dah itu. Orang Romawi pada saat itu tidak mengenal siapa Nabi Isa. Tahun 325 tidak ada yang kenal Nabi Isa. Kenapa? Islam itu ada di mulai tahun 500-an kedatangan Nabi Muhammad, tahun 600-an. Dan penulisan Al-Quran jauh setelah Nabi Muhammad wafat, dibukukannya maksud saya. Nah, tidak ada orang itu mengerti Nabi Isa ini siapa. Kok dibawa-bawa ke sidang konsili. Oke, harusnya, ini saya bilangnya PR yang sulit untuk dilupakan oleh Abdul Somad dari sang debaters. Ingat, sudah banyak saya tantang pendebat-pendebat yang kurang cerdas, baik itu Moko Gintas, Sani Umur dan sebagainya. Ini satu pernyataan saya. Kamu coba baca lebih baik daripada kamu mengambil kitab suci orang lain, terus kamu utaati, tuan-tuan orang lain kamu utaati juga, kamu permasalahkan. Lebih baik cobalah dibahas Al-Maidah 116. Ya. Dan di sana jelas dikatakan bahwa Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku seorang Tuhan selain Allah?" Paham ya? PR daripada Ustadz Somad, carikan saya. Ini diucapkan Allah ketika Nabi Isa hidup loh. Nabi Isa masih ada. Kan bicara, "Hai Isa." Kan demikian. Artinya Nabi Isa ada, bukan tahun 325, bukan tahun 500, 600, tetapi tahun-tahun abad pertama
Karena Muslim pun mengakui bahwa Isa itu hidup di abad-abad pertama, di awal-awal. Oke? Carikan siapa yang menuhankan Nabi Isa pada saat itu. Ini PR loh. Nah, andai kata Anda dapat, saat Anda menemukan, saya murtad. Paham ya? Pertanyaan ini juga ada pernah saya katakan sama Moku Ginta. Tetapi untuk kasus lain, juga kepada yang lain-lain. Apabila kalian menemukan ayat itu, saya murtad. Apakah kalian mendapatkan siapa yang menuhankan Nabi Isa dan Maria? Oke? Masuk, terserah mau golongan ini silakan. Tapi ingat, dari Al-Quran ya, atau dari sejarah umat Islam. Ingat, itu diucapkan Hai Isa. Artinya Isa masih hidup. Oke? Nah, sekian dan terima kasih Ustaz Somad. Saya tidak membela Anda, tetapi saya hanya mengasih Anda PR. Tujuan saya mengatakan ini agar orang-orang Kristen tidak usah reaktif lah. Tidak perlu, PR saya ini aja lah. Tolong dijawab Ustaz Somad yang. Sekian dan terima kasih.